Ya, status tahanan rumah itu sudah sesuai prosedur dan sekarang sudah menjadi tahanan di rutan KPK kembali, pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat anti korupsi sekaligus peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Zainur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Mungkin yang pertama saya tanya soal tahanan rumahan tadi yang tadi set ini juga sempat bahas. Sesuai prosedur, emang betul itu Mas Zainur? Ya, kalau soal prosedur justru yang kita tanyakan dasar hukum apa yang digunakan untuk mengubah jenis penahanannya ya. Di dalam 108 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada 3 jenis penahanan. Yang pertama tahanan di rutan, yang kedua penahanan di rumah, yang ketiga penahanan di kota. Masing-masing diserahkan kepada penyidik untuk menilai jenis penahanan mana yang tepat. Nah, yang paling penting adalah alasan penahanan, Mas Yudi. Apa sih alasan penahanan dari penyidik itu terhadap seorang tersangka? Apakah tersangka itu dikhawatirkan mengabaikan panggilan penyidik, atau dia dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, terancam keselamatannya, atau dia telah memberikan satu informasi yang tidak sesuai fakta. Itu dinilai oleh penyidik. Nah, penyidik kemudian memutuskan jenis tahanan apa yang tepat untuk seorang tersangka. Nah, yang menjadi pertanyaan justru adalah pengalihan jenis penahanannya. Kebetulan di dalam KUHP itu tidak diatur, Mas Yudi. Tapi di dalam KUHP itu diatur namanya pembantaran. Ketika seorang tersangka mengalami sakit dan membutuhkan perawatan kesehatan di rumah sakit, maka tersangka itu bisa dibantarkan untuk menjalani proses perawatan di rumah sakit. Nah, maka ketika proses pembantaran itu masa penahanannya tidak dihitung. Itu ada prosedurnya. Nah, ini kan kita tidak jelas. Yang disampaikan oleh KPK ini mengalihkan jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi tahanan rumah ini alasannya apa? Terakhir kan kita dengar karena alasan kesehatan, Mas Yudi. Kalau alasan kesehatan, KUHP mengaturnya adalah pembantaran. Dan alamatnya bukan diantar ke rumah, tapi diantar ke rumah sakit. Untuk memperoleh perawatan sampai yang bersangkutan sembuh. Gitu, Mas Yudi. Makanya dialog ini kita bahas dengan Mas Zainur. Karena saya ingat dulu almarhum Lukas NMB ya. Kan kondisi beliau juga sakit saat itu. Tapi nggak tahanan rumahan tuh waktu itu. Betul, Mas Yudi. Makanya KUHP itu sudah menyediakan aturannya, gitu ya. Tinggal diikuti saja aturan tersebut. Kalau alasannya adalah tersangka menderita GERD atau menderita asma, hak bagi seorang tersangka untuk mendapatkan layanan kesehatan. Silakan, apakah layanan kesehatan cukup di klinik KPK saja? Kalau tidak mencukupi, membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik, bisa diakseskan ke rumah sakit di luar. Nah, itu bisa diberikan pembantaran. Sampai perawatan itu benar-benar selesai, seorang tersangka bisa kembali ke rumah tahanan. Yaitu rumah tahanan itu